Mana nih gambarnya? Apa Cito, Wi? Kak Dwi, udah sehat Kak Dwi? Thái Lan rất nhiều kém đấy, mấy kết quả như này thôi. Chứ họ mà bén bén đấy thì chắc bây giờ phải rách lưới đổ rồi. Nggak dibawa pulang sama Mas Udin. Oke Kak, sambil nunggu yang lainnya kita mulai saja ya Kak ya. Kak. Oke, sambil nunggu yang lainnya. Makasih Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kakak-kakak hebat sekalian. Sebelumnya mohon maaf, ini kita laksanakan malam. Tadi kegiatan pembelajaran kami berpulang dari sana udah tengah hari, paksakan nanti sore, udahlah malam saja seperti itu kan. Nah, sebenarnya sudah kami minta izin juga kepada pihak BGP itu untuk kegiatannya. Kami minta di pagi, kegiatan penutupannya agak siangkan, cuman mereka tidak bisa karena check out di hotel itu jam 11:30. Mungkin mereka kegiatannya nggak sampai sore. Nah, jadi dikerjakan kegiatannya, diusahakan kalau bisa sore silahkan sore, tetapi kalau tidak bisa sore silahkan malam, minta koordinasi dulu kepada peserta. Nah, alhamdulillah bersama kakak-kakak semuanya kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah, terima kasih kepada kakak-kakak hebat sekalian, selalu diberi kesehatan. Nah, terima kasih kakak. Sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita kerjakan menjadi kegiatan yang bermakna dan mendapatkan berkah. Silahkan Kak Rahmat, dipimpin doa Kak Rahmat. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita pada malam hari ini berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Kak Rahmat dan kakak-kakak yang lainnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Dan ini disampaikan kakak-kakak lagi, nanti disampaikan kepada peserta yang lainnya untuk selalu ikut kegiatan ini. Dan mudah-mudahan nanti kalau seandainya pun ada absen-absen yang tertinggal atau kegiatan-kegiatan yang tertinggal, bisa kami relokasikan bagaimana supaya kakak-kakak sekalian bisa menyelesaikan tugas ini semuanya dengan semaksimal mungkin. Karena kalau di dalam pembelajaran yang sebenarnya itu kegiatan pembelajaran ini tatap mayanya memang luar biasa kakak, harus absennya sesuai, dia tidak boleh kurang dari 16 pertemuan. Nah, di sanalah nanti bagaimana kami semuanya mengkoordinasi kepada pihak-pihak terkait, bagaimana supaya kakak-kakak semuanya bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan maksimal dan bisa lulus semuanya. Terima kasih kepada kakak-kakak hebat. Di sini kita akan bersama-sama nantinya pembelajaran pada hari ini adalah aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik
program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, jadi kakak-kakak hebat, nanti kita di sini bersama-sama mengulas kembali dan bagaimana persiapan kita semuanya untuk pelaksanaan kurang lebih nantinya sekitar 8 hari, kurang lebih 8 hari persiapan kakak untuk menyelesaikan atau membuat kegiatan aksi nyata ini atau membuat modul ajar atau prakteknya yang sesuai dengan apa yang kakak ajarkan nanti materi selama 30 kegiatan intinya 30 menit untuk kegiatannya kurang lebih 30 menit. Nah, jadi nanti mulai dari pendahuluan sampai penutup itu diusahakan kegiatan intinya itu 30 menit kakak. Jadi paling tidak 40 menit dimasukkan kalau cukup, kalau nggak cukup ya dilebihkan nggak apa-apa, yang penting intinya di kegiatan intinya kita 30 menit Kak. Bagaimana nanti disusun oleh kakak penyelesaiannya, pembuatan videonya 30 menit itu kegiatan inti di yang video selanjutnya. Nah, jadi kalau seandainya ada Kak, kegiatannya Kak, kalau seandainya menggunakan video-video yang sudah ada, boleh kan banyak di sana menggunakan bagaimana sih pada modul 1 berpusat pada peserta didik yang berdiferensiasi yang bagaimana kegiatannya, melihat lagi kepada modul 1 dan 2. Nah, di sana pun ada aspek-aspeknya apa yang harus kita susun, rumus yang ABCD yang kita gunakan. Nah, perbaikan di sinilah yang kita unggah kakak-kakak sekalian untuk persiapan pembelajaran aksi nyata. Oke, kakak. Di sini seperti biasa kesepakatan bersama kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, oke, terima kasih. Di sini boleh kita lihat tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita hari ini kakak-kakak refleksi koneksi antar materi 30 menit, kemudian penjelasan materi, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar, PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa 20 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab, kemudian penutup. Oke, mana tadi Kak? Oke, Kak Febri, selamat bergabung Kak Febri. Sinyalnya ada oke Kak Febri? Oke, mungkin masih koneksi jaringan ini Kak Febri ini. Oke, jadi nah di sini yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Untuk kegiatannya boleh kita lihat kakak-kakak sekalian sedikit mungkin selalu mengulas pembelajaran kita. Boleh kakak-kakak tulis di kolom chat sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kemudian di sini ada apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Boleh kakak-kakak sekalian tuliskan di kolom chat, nanti kita paparkan sama-sama supaya kita saling bertukar pendapat di sini, penambahan-penambahan yang perlu agar pembelajaran kita ke depannya lebih baik lagi. Silakan kakak-kakak boleh tuliskan di kolom chat. Silakan Kak.
Selamat bergabung Kak Irfan. Selamat bergabung. Oke, langsung saja Kak. Boleh Kak Irfan langsung dibuat di kolom chat Kak Irfan terkait yang ada di slide Kak Irfan. Oke, Kak Ervandi sudah belum seutuhnya mengarah pada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, kita tunggu yang lainnya. Selamat bergabung Kak Yuni.
Oke, Kak Ervan. Iya Kak. Untuk yang di tugas di 2.1 sampai 1B, 2.5. nah itu ada yang dimasukkan di 2.1B itu masuknya di video pembelajaran ya Kak. Video pembelajarannya yang diunggah. Kakak kan itu mengunggahnya modul ajar tuh yang di 2.1B. Oh, 21 iya, yang diunggah. 2.1B ya Kak? Iya, 2.1B. Sebelum kita tatap muka itu ya Kak Rahmat ya? Iya, ya. Oh, kemarin berarti kemarin waktu apa tuh ada 2 dia Kak? Yang ada mana tuh? Ajar, ada linknya video pembelajaran. Nah, di sini untuk kegiatan malam ini, pertemuan ini, untuk di pertemuan ini kita akan mempersiapkan lagi video pembelajaran yang bertujuan kepada peserta didik, berpusat kepada peserta didik. Nah, disinilah nanti kita akan bahas bersama-sama supaya ada perbaikan lagi dari video yang sudah dilaksanakan atau selama ini kita laksanakan pembelajarannya. Disinilah nanti kita sama-sama kegiatannya tadi udah sampai juga selama 8 hari ke depan lah, hari Selasa itu kalau nggak Selasa, Senin baru kita bertemu lagi di Tatap Maya membahas materi pembelajaran ini atau video pembelajaran. Oh ya Kak, gimana Kak? Yang untuk tugas yang 2.1 sampai 2.5 yang kita tatap muka kemarin. Ya. Nah, itu linknya di situ ya, di copy ke situ ya Kak? Iya Kak, kan di situ ada tuh kan dibuka. Nanti dibuka mana yang diminta kan ada link tuh kan. Mamanya dia mintanya per pertemuan tuh di per modul 2.1. Ambil aja dimasukkan ke drive dulu baru linknya dipindahkan ke situ Kak. Oke. Satukan aja Kak, entah link video entah apa kan masukkan di situ jadi kan bisa buka di situ sekalian kan. Udah Kakak cek Kak yang kemarin dikirim? Oh udah Kak, itu tinggal mindahkan saja saya tadi sama ngisi punya kakak-kakak sekalian yang absen-absen kemarin udah saya isi kembali tadi, udah saya cek, udah saya isikan semua untuk tatap mukanya. Ya, tinggal video itu belum masuk tuh Kak, video Sam sama Kak Bobby. Oh gitu ya. Ya boleh Kak, mau video Sam, video Sam yang besar itu ya Kak ya? Iya. Oh iya ya. Oh iya, masih sama Kak Bobby itu belum dia. Iya, Kak Bobby belum balik ya atau masih di Medan ini? Kayaknya udah balik ya. Udah balik ya. Ada tadi nampaknya foto sama Kak Dani. Oh gitu ya. Ini Kak Dani sama Kak Bobby belum masuk nih. Iya, orang tuh dari LT Kak lagi. Lagi pramuka. Iya, LT dia. Gabung dia kayaknya. Iya ya. Oke. Iya. Kak Irfandi. Dua 2.1B ya tadi ya Kak? Iya. Ya? Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, siap. Baik, di sini Kak Rahmat, ada nggak penambahan di sini Kak Rahmat melalui pertanyaan di sini Kak Rahmat? Iya. Kalau menurut saya, setahu saya yang mengalami, saya yang mengajarkan anak sudah sih, tapi kan penilaian orang berbeda-beda gitu Kak. Jadi kalau menurut saya telah memberikan leluasa kepada siswa, telah memfasilitasi siswa supaya lebih berkembang dalam keterampilan pembelajaran PJOK ini Kak. Oke, luar biasa kepada Kak Rahmat. Oke, sedikit penambahan Kak Irfandi, boleh Kak Irfandi? Kesulitannya gimana Kak Irfandi atau bagaimana Kak Irfandi untuk di tingkat ini Kak Irfandi? Oke Kak. Baiklah, terima kasih. Kalau menurut saya Kak, karena kan di dalam satu kelas itu kan berbeda-beda karakter Kak. Betul ya. Jadi kita ingin menerapkan pembelajaran sesuai kita kadang anak-anak itu yang aktif ada yang enggak. Jadi
otomatis dia hanya sebagian yang terpusat, maksudnya berpusat kepada apa kan, kepada anak. Yang lainnya akan terabaikan. Jadi itulah dalam memilih materi ini memang sangat penting kayaknya. Dan itulah gunanya observasi terlebih dahulu ya kan. Oke, betul Kak. Iya. Oke, luar biasa. Nah, Iya. Kakak pastinya ini selalu kita bahas, selalu kita inginkan. Sebenarnya itu tadi Kak, benar pada kata kakak-kakak sekalian. Terkadang ada yang sudah kita laksanakan, yang merasa sudah kita kerjakan, ada juga yang masih perlu kita pengembangan melalui praktek-praktek yang akan kita kerjakan. Nah, jadi kakak-kakak hebat sekalian, inilah pentingnya kita bersama, pentingnya kita belajar bersama di sini, supaya apa yang kita kerjakan bisa kita nilai bersama-sama, kita lihat bersama-sama. Apa yang disampaikan Kak Rahmat tadi, oh iya saya ngerasa nih udah saya laksanakan, tetapi tanpa dukungan dan koreksi dari rekan-rekan kita semuanya, rekan-rekan sejawat, itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya di setiap modul ajar kita. Karena semaksimal pun kita kerjakan, 100% menurut kita udah keyakinan kita udah oke nih. Terkadang ada juga yang masih terlewat, masih juga ada yang perlu kita perbaiki. Nah, dengan seperti inilah kita bersama-sama, oh nantinya pengembangannya seperti ini. Berarti kekurangannya yang perlu saya kembangkan lagi di bagian yang ini. Nah, jadi setiap bagian-bagian, setiap komponen, apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita sampaikan, apalagi yang sekarang ini kita berpusat kepada peserta didik. Nah, kemudian kita pun belum tahu juga untuk kegiatan-kegiatan ini, karena untuk pada dasarnya kita untuk kurikulum yang sekarang kan Merdeka Mengajar atau peserta didik yang berpusat kepada peserta didik. Nah, dengan pergantiannya suatu pembelajaran ini nantinya kita tidak tahu arahnya mau kemana lagi materi kita atau kurikulum kita. Baik Kakak, di sini boleh kita lihat lagi. Nah, oke, boleh kita ambil di sini yang pertanyaan satu aja Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Boleh berbagi sedikit Kak, melalui kakak-kakak yang sudah mengajar lama ini kan, sudah sama-sama mengajar. Strategi apa sih supaya pengajaran kita bisa tercapai sesuai apa yang kita inginkan? Boleh Kakak di resen, boleh ditulis di kolom chat Kak. Silakan Kak.
Oke, Kak Eli, belajar yang bersifat berkolaborasi salah satu strategi pembelajaran yang menciptakan peserta didik menjadi lebih kritis dalam menyelesaikan suatu tugas. Boleh penambahannya sedikit, Kak Ella, untuk berkolaborasi yang seperti apa nih Kak kira-kira Kak, supaya pembelajarannya kita lebih efektif lagi Kak? Kak Ella, mana Kak? Oke, boleh Kak Ella sedikit kasih penambahannya Kak Ella terkait pembelajaran yang berkolaborasi. Boleh sedikit ditambahkan Kak? Oke, jaringannya jelek. Boleh Kak Ervandi, sedikit Kak Ervandi? Oke Kak, boleh. Menurut saya kan Kak, strategi itu kan cara kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam mencapai tujuan pembelajaran ini kita tentu berbeda-beda strategi Kak. Tergantung dari materi yang kita ajarkan Kak. Ya. Dan tergantung dari keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran kita. Oke, luar biasa. Jadi kalau untuk strategi itu kayaknya statis dia Kak. Oke. Ya Kak, itu aja Kak. Oke, terima kasih. Ya Kak. Salah satu lagi pelajaran. Boleh Kak Rahmat, sedikit Kak Rahmat, ditambahkan Kak Rahmat. Ini bagi-bagi ilmu kita di sini Kak Rahmat. Ya, menurut saya sih strategi mengajar itu ada beberapa elemen yang harus kita pelajari. Salah satunya kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Ini yang sangat penting. Ini yang harus pertama kita ingat bahwasanya tujuan pembelajaran ini harus kita letakkan di atas. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita tidak perlu banyak-banyak untuk menentukan siswa itu dapat menguasai keterampilan. Contoh, kalau dalam sepak bola itu ada 4 teknik dasar yang harus dikuasai anak-anak, misal passing, dribbling, menahan bola, dan menyundul bola. Jadi kita tentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran itu. Misal passing itu jangan semua kita lakukan, jangan kita masukkan passing dengan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki, atau lain sebagainya. Jadi kalau kita menentukan tujuan pembelajaran itu, kita pilih aja salah satu aja dulu untuk pertemuan pertama, yaitu menendang kaki bagian dalam. Setelah itu baru kita tentukan tujuan lainnya seperti mendribling. Jadi kalau 2 ini aja, mendribling bagian dalam juga dan passing dengan kaki bagian dalam, anak-anak ini sudah bisa melakukan permainan sepak bola yang sesungguhnya. Mereka bisa mengoper ke kawan atau menggiring bola itu tadi. Jadi untuk yang menyundul atau menahan itu anak-anak di tingkatan atau di pertemuan selanjutnya saja. Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Rahmat, pengalaman yang luar biasa, saling berbagi di sini ya Kak ya. Nah, memang benar semuanya kakak hebat sekalian. Jadi strategi ini pasti berbeda-beda, walaupun tujuannya sama, caranya berbeda-beda, tetapi tetap kakak tujuannya sama. Nah, jadi dalam penyusunan strategi ini, inilah yang harus kita kuatkan, inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu, tujuan yang seperti apa yang kita inginkan. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Kak Rahmat,
Nah, jadi kalau seandainya kita tujuannya adalah satu komponen terlebih dahulu, mungkin itu lebih mudah. Tetapi kalau tujuannya kita kepada contoh tadi yang disampaikan adalah strateginya contoh passing. Nah, itu tadi itulah yang dikatakan kita tidak bisa menyelesaikan suatu materi itu dalam satu pertemuan. Kalau passing pasti kita seandainya passing itu teknik dasar sepak bola sajalah kita ambil, seandainya kita ambil semuanya pasti dalam satu pertemuan itu tidak akan tercapai. Banyak komponennya, menendang saja udah berapa, terus heading, kontrol. Nah, itu dalam waktu yang singkat, atau kalau di SMP itu kan kita hanya menggunakan 3 JP, 3 jam pelajaran. Itu kalau nggak salah 40 Ahmad ya dalam 1 jamnya. 40 menit. Kalau 40 menit itu sekitar berarti 120 menit lah dalam 3 JP. Nah, kalau seandainya peserta didiknya itu ramai, apalagi SMP, bisa jadi lebih dari 20 yang disesuaikan oleh kurikulum atau yang disesuaikan oleh tingkatan sekolah, itu kan rata-rata kalau di SMP itu kan peserta didik lebihlah dari 22, pastinya 23 yang bisa terhitung di Dapodik. Nah, dengan peserta didik yang luar biasa seperti itu, kalau kita ingin mencapai dalam suatu pertemuan itu masuk semuanya, itu tidak akan tercapai, tidak akan maksimal. Karena banyak sekali komponennya di situ. Kita menendang itu disampaikan, menendang saja tadi menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan punggung kaki. Nah, di sana saja kita sudah banyak komponennya. Kemudian faktor pendukung. Nah, dalam menentukan suatu strategi pembelajaran ini, faktor pendukung apa? Oke, luar biasa. Salam pramuka, Kak Rahmat Dhani. Ini luar biasa ini. Masih upacara api unggun, Kak. Masya Allah, luar biasa. Ini Kak Rahmat nggak diundang ini Kak Rahmat. Sudah diistirahatkan. Nggak diundang, Kak Irfandi atau beda tempat? Udah diundang semua, Kak. Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Jauh. Oke, Kak, lanjut, Kak. Oke. Jelas. Luar biasa. Oke, Kak Dani, nggak masalah Kak Dani. Penting bisa masuk, datang ke sini. Oke. Nah, jadi baik, kita lanjut kakak-kakak, tetap semangat Kak Dani. Salam pramuka. Nah, jadi ini yang luar biasa kakak-kakak sekalian. Nah, jadi kita lanjutkan terkait dengan strategi ini, apa tujuannya, strategi yang bagaimana kita laksanakan nantinya, itu kembali lagi kepada kita seorang guru. Kemudian faktor pendukung tersebut bisa tidak kita menggunakan faktor pendukung kita. Contohnya sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini selalu disinggung di setiap pertemuan, dimanapun pertemuan. Contoh seperti kami tadi, itu selalu membahas sarana dan prasarana. Pak, sarana dan prasarananya kami tidak memadai, Pak. Peserta didiknya 30, bolanya 1. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa menggunakan atau mensiasati kegiatan pembelajaran supaya efektif? Disinilah kita bisa berkolaborasi dengan peserta didik, kita bisa saling bertukar dengan peserta didik, apa yang harus kita laksanakan ketika tujuan itu ingin kita capai. Strategi itu bisa untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sanalah yang harus memang benar-benar kita pikirkan. Seandainya bolanya 1, peserta didiknya 30, 25. Pastinya untuk mencapai itu sulit, Kakak. Pasti harus beberapa minggu itu hanya menendang menggunakan kaki bagian dalam, mungkin bisa jadi bagian menendang saja, itu baru tercapai. Untuk kondisi menunggu saja sudah sangat lama. Nah, disinilah memang harus benar-benar kita sebagai guru yang mensiasati itu semua. Bagaimana supaya strategi itu bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin,
bisa kita capai apa tujuan yang kita cari. Nah, dari sinilah kakak-kakak sekalian kita saling berbagi, kita saling memberi masukan kepada rekan-rekan. Oh iya, sebaiknya umpamanya nendang kok bolanya kurang. Nah, mungkin besoknya dibuat strategi plastik di bulat-bulat. Kan seperti itu. Yang penting tekniknya menendang itu tahu, caranya menendang itu tahu. Tidak harus dia maksimal atau dia bisa seperti atlet, karena di sini kan tujuan kita ini kan tujuan pembelajaran, strategi apa yang kita laksanakan agar tujuannya itu tercapai. Tujuannya apa? Contohnya yang menendang tadi, menendang menggunakan kaki bagian dalam dengan teknik yang benar, tumpuan kaki yang bagus, ayunan kaki yang bagus. Dengan seperti itu saya rasa itu sudah tercapai apa yang kita inginkan. Tidak harus dia bisa oke sekali dalam menendang. Yang penting tekniknya mengerti, cara-caranya mengerti. Oke, kakak. Boleh kalau ada penambahan sedikit, Kak Rahmat, Kak Ella, Kak Ervandi, tentang strategi. Mungkin ada penambahan sedikit lagi. Kalau nggak ada, kita lanjut. Pas, Kak. Oke. Kalau udah bungkus-bungkus ini, bungkus ini Kak Rahmat, ini Kak Ella. Oke. Nah, di sini boleh sedikit kita ulas-ulas lagi, kita bahas lagi. Karena kalau kita tidak ulang-ulang lagi, pastinya kita lupa nih, apalagi kita banyak kegiatan di luar. Nah, boleh nih sedikit lagi, ditambah lagi, diingat lagi, sejauh apa sih pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak. Nah, boleh kakak dilihat atau menurut kakak model pendidikan gerak. Nah, di sini kemarin sudah kita bahas apa saja sih. Ambil saja satu kakak, nggak usah yang mana yang menurut kakak oke saja, boleh dituliskan di kolom chat.
Oke, Kak Irfan, Kak Rahmat, kita ulas sedikit tentang model pendidikan gerak. Ini kalau di tatap muka kita selalu didebatkan oleh Kak Bobby ini. No. Oke. Nah, jadi boleh Kak nantinya kalau dalam untuk di kegiatan selanjutnya, kegiatan pematerian yang selanjutnya atau nantinya pembuatan video atau dan praktek yang lainnya, model-model inilah boleh dikaitkan dengan di dalam pembelajaran. Bagaimana sih supaya kita memahami ini semuanya kakak-kakak hebat. Nah, model-model gerak, model pendidikan gerak ini kan kemarin kita bahas juga gerak ruang, gerak tubuh. Nah, jadi beberapa dari situ boleh kita lihat atau kita pahami, bisa kita laksanakan di dalam atau menambah wawasan kita tentang model-model pendidikan gerak ini. Oke, di sini kita lanjut yang ini. Nah, jika sedikit boleh kita tambahkan lagi sejauh apa pemahaman kakak terkait sport education model SEM yang sudah kita laksanakan di akhir pertemuan tatap muka tersebut. Boleh ditambahkan lagi Kak, di tatap maya ini, pertemuan ini, boleh raise hand secara langsung Kak, boleh melalui kolom chat dituliskan sejauh apa sih pemahaman kakak terkait sport education model. Silahkan Kak, boleh langsung, boleh kolom chat. Boleh Kak Ervandi? Ya Kak. Ya menurut saya ya SEM itu apa cara anak bisa tahu
cara melakukan olahraga yang sesungguhnya ya Kak. Nah, ya. Jadi kita pun bisa tahu gimana cara belajar, cara membuatkan mini turnamen ya kan di dalam pembelajaran. Jadi anak itu tidak hanya tahu untuk melakukan pertandingan aja, tapi dia tahu dia apa-apa aja unsur yang ada di dalam sebuah pertandingan. Ya, Kak. Kayaknya itu aja Kak. Oke, terima kasih. Oke, Kak Rahmat, kalau di sekolah Kak Rahmat untuk peserta didiknya kira-kira tentang sport education model ini sesuai karakter peserta didik Kakak yang cocok apa nih Kak Rahmat nih untuk sport education model nih? Sebenarnya sih banyak olahraga-olahraga yang cocok untuk anak-anak SMP ini. Mereka sudah tahu lah istilahnya tugas-tugasnya. Jadi kan kalau SEM ini model pembelajaran yang sesuai kenyataan lah istilahnya kan. Dia menggunakan konteks yang nyata, yang sesuai apa yang di pertandingan-pertandingan. Jadi anak-anak bisa misalkan dikasih tugas menjadi wasit, walaupun tidak mengetahui secara keseluruhan peraturan wasit, tetapi mereka sudah sedikit banyaknya tahu tentang wasit gitu kan. Atau nanti disuruh membuat sketsa pertandingan, dibantu dengan kita, anak-anak sudah cepat gitu loh menangkap. Atau lagi nanti tentang pergantian pemain, banyak hal lah yang bisa diterapkan apalagi di SMP. Kalau di SD mungkin agak sulit ya, tapi kalau di SMP apalagi yang kelas 3, itu sebenarnya mereka lebih senang, lebih lebih happy dalam pembelajaran SEM. Jadi yang selama ini sudah sedikit banyak saya terapkan itu terutama di technical meeting itu kan. Nah, itu kan ada pertandingan sepak bola atau futsal atau voli, bisa kadang kasti gitu kan. Jadi banyaklah yang melibatkan anak-anak dalam pembelajaran model sport education model ini. Tapi kita tidak tahu nih, saya tidak tahu nih namanya seperti apa. Tetapi kita menerapkan pembelajaran ini sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya gitu aja. Terima kasih Kak. Oke, luar biasa. Mungkin ini selalu kita bahas ya Kak ya, seperti di tatap muka kemarin pun sudah kita bahas, ini kita ulang lagi karena supaya kita selalu mengingat kembali agar apa yang sudah kita laksanakan atau yang sudah kita pelajari di sini semuanya tidak kita lupakan begitu saja terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sibuk di luar sana Kakak. Terkadang kita, ya saya pun mungkin melakukan juga ketika kita sibuk, contohnya apalagi ada kegiatan pramuka, kegiatan yang lain-lain, banyak sekali kegiatan di luar yang memang tidak terduga, terkadang membuat permainan sport education model ini luar biasa Kakak. Karena persiapannya kalau benar-benar kita laksanakan, itu kita harus menggunakan simulasi pertandingan. Kalau seandainya tidak kita simulasi dulu dengan peserta didik, kita ulang bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu luar biasa. Tetapi kalau di tingkat SD, atau di tingkat masih di bawah SMP, MI atau gimana, itu mungkin kita luar biasa kalau tidak kelas yang tinggi Kakak. Apalagi kalau di kelas rendah kan itu belum bisa mungkin kalau menurut saya diarahkan ke sana. Tetapi kalau seperti di SD, di SMP, SMA itu udah insya Allah mengarahkannya lebih mudah, apalagi yang tingkat SMA itu luar biasa kalau kita laksanakan dengan menggunakan pembelajaran sport education model ini, mungkin luar biasa Kakak. Apalagi kalau untuk pada saat ini kegiatan-kegiatan pembelajaran permainan
rakyat atau yang lainnya, kegiatan divariasi, itu kan sekarang itu banyak yang tidak tahu. Apalagi peserta didiknya sekarang lebih kepada pembelajaran IT-nya ke YouTube, ke Facebook, atau hal-hal yang lainnya. Tetapi kegiatan-kegiatan seperti yang mungkin kita laksanakan pada zaman dulu atau sering kita laksanakan mungkin itu sedikit sekali, Kakak. Seperti halnya Bupak Sodor, kalau permainan seperti itu. Mungkin kalau kita terapkan di sekolah, bisa tuh peserta didik ramai untuk mengisi perlombaan atau yang lain-lainnya supaya mereka bisa dilaksanakan semuanya. Oh, seperti ini nih yang aslinya sport education model. Nah, jadi memang pesertanya terlibat semuanya, hal-hal aset yang ada itu kita gunakan semaksimal mungkin karena supaya bisa tercapai sport education model. Nah, nantinya kira-kira kalau seandainya ada kok dari kakak-kakak sekalian bukti karya di akhir ini ingin membuat suatu permainan sport education model, silahkan kakak dibuat semaksimal mungkin. Mana tahu nanti rezeki kakak bisa terangkat di bagian BGP pusat atau provinsi Riau, karena pada nantinya ketika kakak-kakak sekalian membuat suatu bukti karya yang memang menarik, bisa menjadikan contoh kepada peserta atau yang fasil yang lainnya, mungkin ini bisa diangkat. Waktu itu orang Dumai, kemudian bagian Dumai, terus ada beberapa titik di provinsi ini yang di ini ada juga di Teluk Lanus sekarang jadi fasil di Bunga Raya bersama saya. Itu memang luar biasa, bukti karyanya terangkat di BGP pusat. Setiap ada kegiatan dimunculkan kegiatan dia. Nah, kegiatannya itu kegiatan setiap paginya atau setiap seminggu sekali itu ada mereka mengambil suatu kegiatan yang namanya mengambil sampah atau membersihkan lingkungan di desa sana. Nah, jadi memang luar biasa kebiasaan itu dilaksanakan oleh mereka, kebiasaan itu dilaksanakan oleh peserta didik. Kemudian masyarakatnya itu ikut membaur. Nah, disitulah bukti karya ini diangkat oleh bagian pusat BGP nasional kita. Nah, jadi di sanalah bagaimana sih supaya mereka itu bisa melaksanakan semuanya. Karena untuk melaksanakan ini pasti prosesnya tidak mudah, tidak gampang, sekali tidak bisa itu Kak. Apalagi bukti karya ini luar biasa. Contohnya kita nih membiasakan anak habis setiap minum dari rumah harus membawa botol plastik. Itu kita harus mengulang-ulang kalau bahasa nggak enaknya tuh sampai bisa mulut kita ini untuk mengatakan kepada mereka pakai botol, pakai tempat minum. Itu tetapi masih ada juga yang memang menggunakan plastik karena mereka tidak mau ribet, terkadang bawa plastik, kasih minum sirup es teh, dah diminum di situ, lemparkan di mana mereka menempatkan plastik-plastik tersebut. Lagi duduk ngumpul sambil minum, dah dibuang. Nah, kebiasaan itulah pada sport education model ini bagaimana sih supaya terbimbing, terlaksananya itu terstruktur, dia tidak langsung instan. Oh, anak harus membuang sampah hari ini dan seterusnya harus bisa. Tetapi kalau tidak kita ulang-ulang, tidak kita ingatkan, hal yang biasa itu tidak terbiasa nantinya. Tapi kalau sudah kita biasakan, nanti jadi hal yang terbiasa, ya sudah setiap membuang sampah, oh iya di tong sampah. Oh iya di tong sampah. Nah, itulah yang memang harus kita terapkan di sini, harus kita ulang-ulang terus, jangan bosan untuk peserta didik. Iyalah kita lakukan. Nah, kalau orang bilang tuh jangan lagi semangat hari ini, besok nggak semangat lagi. Semangat sehari, 2 hari, 3 hari berangkat, kawannya belum sampai di sekolah kita udah berangkat pas anginnya bagus. Pas anginnya jelek kawannya udah berangkat mau upacara kita baru sampai. Nah, maksudnya di sini adalah membiasakan peserta didik, harus kita ingatkan terus. Kita yang selalu telaten mengingatkan kepada peserta didik jika suatu apa yang kita inginkan bisa tercapai.
Yang paling utama contoh kemarin ada tuh dari yang namanya tidak harus selalu menggunakan fluid, ada gerakan, ada tepuan. Kalau kita laksanakan setiap hari mudah-mudahan bisa. Tapi kalau yang siswa-siswinya banyak luar biasa, tepuannya itu harus kencang kan gitu. Kalau teriak kodenya apa? Mungkin kalau di tempat saya tepuk aja sekali dengar. Satu sekolah duduk di situ saja kan pesertanya cuma 15, dia duduk di satu kelas selesai satu sekolahan itu duduk di situ. Nah, baik Kakak, kita lanjutkan. Di sini. Oke, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Oke, penjelasan tugas aksi nyata. Baik kakak-kakak sekalian, kita masuk ke materi atau penjelasan tentang tugas aksi nyata. Nah, di sini kakak-kakak sekalian, pertama adalah pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh Fasil. Kakak-kakak melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, nantinya di sini berarti kakak-kakak sekalian kita ambil dari kegiatan yang akan kakak laksanakan, mengambil video pembelajaran, itu 30 menit intinya, pendahuluan dan penutup dibagi saja, ngambil 5 menit mungkin cukup Kak, kita ambil 40 menit, seandainya kegiatannya itu mencukupi diambil saja. Nah, kalau seandainya pada pembelajaran video itu kok suaranya kurang jelas, mungkin bisa tuh saling bertukar kan, minjem ada yang apa namanya ya, untuk rekaman itu Kak, kan ada tuh. Yang bisa jelas itu kan, sejawab jelas, kalau ada seperti itu enak tuh. Jadi dengar semuanya kan untuk penjelasan materi. Jadi besok diusahakan diupload, diunggah semuanya, mengerjakan. Jadi di pertemuan selanjutnya kita sama-sama membahas tentang kegiatan video materi video pembelajaran yang sudah kakak unggah di laman LMS tersebut. Jadi sama-sama kita melihat mana sih yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita selesaikan, kurangannya yang mana, kelebihannya yang mana, jadi kita sama-sama nilai. Kalau kita yang tadi saya sampaikan juga, apa yang disampaikan Kak Rahmat tadi, menurut saya nih udah oke nih video saya, kan seperti itu. Tetapi ketika kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait atau orang lain, rekan sejawat, pasti ada tuh. Apalagi kalau seandainya ya Kak Rahmat ya, ada nggak cocok nih sama Kak Rahmat nih, itu taunya jeleknya aja itu. Ini videonya nggak bagus ini, ngapain saya like ini. Kalau barangnya bilang itu udah nggak cocok, sampai kapanpun kita buat semaksimal mungkin itu nggak akan cocok Kak. Nah jadi karakter-karakter itulah yang memang pada diri kita dan orang lain itu yang harus kita buang. Ketika kita menilai orang, bagaimana kita menyikapi seseorang, itulah yang harus kita terapkan pada diri kita, perubahan mindset pembelajaran. Nah, jangan sampai itu ada pada diri kita. Nggak cocok saya sama Kak Ervandi nih. Buat sebaik mungkin apapun tetap saja salah. Udah kita cocokkan dah pas, masih ada salahnya. Nah, jadi disitulah perbaikan-perbaikan yang perlu kita kerjakan nantinya, pola pikir yang bagaimana yang kita laksanakan ke depannya supaya semua itu mindsetnya menjadi baik semuanya. Oke, selanjutnya, nah di sini kakak boleh dilihat pengantar tugasnya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu komponen kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta
program PKG PJOK berpusat pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh hasil berdasar rencana pembelajaran atau modul ajar. Nah, di sini ada pilihan Kak, kalau seandainya RPP, kelas mana yang belum menggunakan kurikulum Merdeka. Tempat Kak Rahmat udah Merdeka mengajar semua Kak? Atau masih ada yang RPP Kak? Sudah Merdeka mengajar semua. Nah, udah mengajar. Tempat Kak Ervandi? Kelas 6 Kak sama kelas 4. Oh, masih ya? 6 sama kelas 4. Jadi nanti kalau seandainya Kak Ervandi mengambil video di kelas 6 atau kelas 4, berarti Kak Ervandi tidak menggunakan modul ajar Kak. Kak Ervandi menggunakan RPP. Sesuaikan saja. Nanti supaya bisa kan pas materinya. Kemudian memuat rencana asesmen otentik, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit maksimal tanpa edit, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan 5. Testimoni peserta didik. Nah, jadi di poin ini ada Kakak, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Berarti kalau seandainya nanti kok Kakak membuat 25 menit, 27 menit, tidak masalah Kak untuk di kegiatan intinya. Nah, sisanya mengambil, mamanya Kakak pengen ngambil 35 menit sajalah. Nah, nggak masalah Kak, yang penting untuk di kegiatan inti ini tidak kurang dari 25 menit, tidak lebih dari 30 menit. Ambil saja dipas-paskan di sini Kak. Nah, 27 menit, kira-kira nggak bisa temennya mengambilkan, nah ambil saja sambil jalan, dimatikan ya. Kira-kira udah nih pakai stopwatch Kakak, udah cukup nih. Nah, nggak masalah Kak, yang penting apa yang ingin dicapai bisa, apa yang ingin dikerjakan bisa dicapai semuanya. Kemudian dalam nilai aksi nyata perlu memastikan pembelajaran RPP modul ajar dan video yang diunggah. Oke. Di sini penjelasan teknik aksi nyata, penugasan mandiri, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, ini boleh kembangkan RPP, modul ajar, pembelajaran PJOK untuk pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan, desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, jadi seperti biasanya, pastinya kan pembelajaran ini sudah kita laksanakan Kak, sudah kita kerjakan sama-sama. Nantinya disinilah kita mengulas kembali kalau seandainya kegiatan tersebut bisa kita laksanakan cepat, lebih baik tuh Kak. Jadi karena kan pas posisi mengunggah modul ini atau video ini, kalau kita menggunakan Drive itu biasanya lama tuh Kak. Tapi kalau kita menggunakan YouTube, insya Allah cepat dilaksanakan untuk mengunggahnya. Dan kemudian jangan kalau sempet nggak ada kegiatan lagi minggu depan, langsung aja Kak dibuat. Terkadang kita gini, nantilah, belum. Tunggulah, Kak Rahmat udah selesai. Belum, masih lama, masih hari Selasa. Rupanya hari Jumat mau dibuat, loh hari Sabtu libur SMP. Nah, oke lah kalau kita, Kak Rahmat udah banyak produknya di YouTube, mungkin bisa diambil sama Kak Rahmat, dipindahkan kan di sana. Nah, jadi untuk yang lainnya, supaya bagaimana sih kegiatan itu tetap terlaksana nantinya, video itu bisa diambil,
kemudian perbaikan-perbaikan apa yang perlu kita penuhi lagi di sana nantinya, sama-samalah di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian di sini dalam pengembangan modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6, pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, jadi kalau bisa Kakak, kan ada tuh modul yang sudah Kakak unggah. Nah, modul yang sudah diunggah tersebut, videonya kalau bisa disesuaikan dengan modul yang sudah diunggah tersebut, Kak. Contohnya Kakak kemarin mengunggah variasi permainan bola voli nih. Nah, itulah yang di Kakak ambil lagi videonya, tetapi tidak semuanya ambil di kegiatan intinya tadi. Tidak lebih dari 30 menit, pendahuluannya bagaimana, penutupan refleksinya bagaimana. Nah, di sanalah yang nanti Kakak buat, sesuaikan saja dengan dibuka kembali di LMS kan sambil mengecek tugas Kakak. Apa sih RPP yang saya buat kemarin? Pasti kan masih ingat juga tuh. Oh, berarti ini RPP-nya. Untuk yang di RPP yang di-upload, Kak Rahmat, ada yang masuk ke YouTube Kak Rahmat melalui RPP yang udah diunggah itu? Ada, Kak. Nah, nanti kalau apa disesuaikan aja Kak Rahmat. Yang sesuai Gitu ya. dengan yang sesuai ada di modul ajar atau RPP yang sudah diunggah. Ini jadi yang modul ajar yang lama nih, Kak? Atau Gimana? Kan kita pernah ke modul ajar yang itu 2 titik berapa itu. Jadi itu aja atau gimana? Apanya nih, modul ajarnya rubah lagi atau gimana ini? Kan yang pertama ada 1, Kak. Kemudian ada perbaikan lagi kan Kak, RPP itu kita buat kan, Kak. Nah, yang sudah Kakak revisi atau yang menurut Kakak sudah, inilah yang RPP yang lebih baik nih menurut Kakak tuh kan. Itulah yang Kakak kerjakan aja, Kak. Yang sudah Kakak revisi lah kan, kemarin ada berapa tuh saya yang di LMS kan. Nah, direvisi lagi Kak, modulnya sesuai rumus ABCD kan ada saya sampaikan kan. Oh, iya. Nah, itulah yang Kakak nantinya buat di video pembelajaran. Nah, pokoknya yang itu tadi Kak Rahmat sampaikan, inilah menurut saya oke nih. Nah, upload unggah. Nah, disinilah nanti kita sama-sama refleksi, kita sama-sama melihat bagaimana sih video-video Kakak ini yang telah dilaksanakan. Nah, jadi bagaimana nantinya? Nah, jadi yang mengoreksi nanti kita sama-sama, seandainya Kak Ervandi yang kita tampilkan, kita lihat sama-sama di sini, dengan pertanyaan yang sudah disiapkan, oh di sini nggak ada nih, ini barangnya nggak ada. Nah, boleh nanti ditambahkan, berikan masukan kepada modul ajar atau video pembelajaran yang ditampilkan. Kak Rahmat, boleh Kak nantinya ditambahkan seperti ini Kak, biar lebih peserta didiknya semangat lagi. Boleh Kak nanti ditambahkan yel-yelnya yang luar biasa, masukkan biar semangat peserta didiknya. Nah, disitulah nanti boleh ditambahkan sesuai dengan yang Kakak revisi kemarin modul ajarnya. Oke, kemudian kalau seandainya Kak kegiatannya mau lebih oke lagi Kak, bisa diganti atau gimana? Kalau memang menurut Kakak ada perbaikan lagi, nggak masalah. Oh, RPP yang kemarin ini ada kurangnya. Di video pembelajaran lah Kakak tambahkan aja, tidak sesuai dengan RPP. Oh, menurut yang RPP sudah saya perbaiki, masih ada yang kurang nih. Nah, nggak masalah Kak, tambahkan aja di sana, di video. Yang pokoknya intinya 30 menit tersebut, kegiatan inti dan tambahan pendahuluan dan penutup atau refleksi, inilah yang sudah saya buat. Itu luar biasa Kakak, nantinya dikerjakan, itu sama-sama nanti kita koreksi. Boleh kalau ada yang kurang dalam pembuatan video ini Kak, kalau ada yang kurang memahami boleh ditanyakan Kak. Nah, ini sikap ini. Oke Kak Febri, silakan Kak Febri. Izin Kak, tanya Kak. Oke, silakan Kak.
Eh, video ini tanpa editan ya Kak? Iya Kak, Kakak membuat apa namanya tanpa editan ini. Kalau seandainya kemarin ada perbaikan atau apa, boleh Kak diambil intinya aja. Seandainya Kakak membuat dari sini semuanya, ambil di 30 menit ini atau 25 menit diambil di intinya saja untuk Apa kegiatan. ini Kak nggak bisa pakai video UKIN PPG kemarin Kak? Boleh sih kalau di sana kalau seandainya memang sesuai dengan modul ajar yang Kakak inginkan, boleh juga diambil dari sana Kak, kalau seandainya memang Oh, perlu gitu. dari sana seperti itu Kak. Cuman kan kalau di UKIN ini kan untuk durasi waktu 30 menit ini kan harus diediting dia Kak. Kalau untuk itu sebenarnya bagaimana nantinya kita melihat, karena kan kalau seandainya kita masukkan di sana semuanya menggunakan video UKIN, bisa kita ambil yang diedit atau yang tidak diedit kan nampak juga tuh Kak, bagaimana sih Kakak mengambil semuanya di sana di kegiatan intinya, kemudian dilebihkan dari 30 menit tersebut Kak, kalau bisa Kak. Sebenarnya nggak Oh, masalah sih Kak, ditambahkan di situ diambil saja, supaya kegiatannya bisa dilaksanakan dan sesuai nggak dengan modul ajar yang Kakak berikan itu yang diunggah ya Kak Rahmat kemarin ya. Kira-kira cocok nggak gitu? ini mohon maaf, ini tadi kan saya coba ngerjakan tugas. Heeh. Seharusnya ini video ini belum saya masukkan, cuma udah kemasukan pula gitu kan. Video UKIN Mhm. ini saya masukkan ke aksi nyata gitu kan. Kayak mana Kak? Bisa diulang lagi atau kayak mana itu? Nggak apa-apa Kak, bisa diulang lagi tuh Kak. Oh bisa Bisa. ya. Iya, bisa diulang lagi tuh Iya, nanti. iya Kak, Heeh. makasih Kak. Pokoknya dibuat menurut Kakak gimana, oke, udah oke masukkan di sana Kak, supaya ada tugas yang masuk di kegiatan itu kan. Heeh. Iya. Heeh. Kak, Heeh. Boleh Kak? ini kan yang kita revisi itu kan sesuai dengan backward design sama yang ABCD. Iya benar. Kalau misalkan itu Kak Febri yang UKIN itu nggak berdasarkan backward design dan ABCD, apakah boleh itu? Maksudnya gitu loh. Oh ini ya, heeh. Nah kalau Iya. seandainya di sana tidak ada masuk, coba Kak Febri ada waktu nggak untuk buat lagi gitu Kak? Ya kalau waktu, Heeh. kalau untuk minggu-minggu ini acara padat Kak, saya terus terang aja. Ini baru pulang dari SP7 tadi. Sampai rumah siap Bada Isa, apa Heeh. bawa anak persiapan PBB. Jadi kami lihat lapangan di sana. Mhm. Sini. Memang pimpinan saya ini ya Kak Rahmat tahu lah pimpinan saya seperti apa. Oke, heeh. Oke, pokoknya nanti gini aja Kak, untuk di kegiatan tersebut, jika memang kok kondisinya urgent, kemudian banyak kegiatan, kalau bisa diambil, ya dimaksimalkan, diambil sesuai modul ajar yang buat kemarin. Tetapi kalau memang di sana tidak bisa mengambil, di video UKIN itu Kakak tambahkan aja Kak, mungkin editan atau tambahan di pemateriannya aja, kira-kira kalau menurut background design itu yang bagaimana, terus menurut rumus ABCD itu kalau di video Kakak yang baru ini yang bagaimana, kan bisa tuh Kak diedit ditambahkan di Iya Kak. materi di situ, kan seperti itu. Kalau memang urgent atau yang disampaikan oleh Kak Febri tadi kan. Tapi kalau kepala sekolahnya Kak Rahmat kan aman-aman aja sebenarnya kan. Rahmat deh. Iya, ini memang kalau kita udah terkenal dengan pimpinan yang luar biasa aktif ini, memang kita sebagai anggota ya mau tidak mau Iya kita Kak. harus aktif juga kan, Betul. seperti itu kan. Ini besok hari Senin kami ada, hari Senin hari Sabtu ini ada seleksi hafalan pembacaan undang-undang sama Pancasila Kak. Jadi tadi udah mendirikan tenda, terus hari Seninnya kami ada kegiatan pawai sama
show apa ya? Fashion ya, fashion show. Oh, untuk Saya pulang dari tatap muka kemarin, nggak sampai sini ya, bukan ditanya sehatnya atau ditanya kayak mana kegiatannya, udah siap belum? Nah, ini tanyanya udah siap apa belum? ini luar biasa berarti Kak. Kakak memang dibutuhkan sekali di sana kan, apalagi dengan tenaga. Jadi Kakak jaga kesehatan, puding yang kuat. Kata Kak Rahmat, banyak-banyak makan telur kata Kak Rahmat tuh. Semangat. Iya, kemarin lihat video Karamat juga makan sehatnya apa. Tapi kalau pikirannya yang nggak sehat sama aja kan. Betul ya. Kalau pikirannya nggak sehat sama aja terbawa jadi nggak enak kan. Nah, Nggak enak, pokoknya nanti dikondisikan aja Kak kepada kakak-kakak sekalian. Intinya kita adalah pembuatan RPP atau modul ajar yang diunggah, karena kita waktu pertemuan ini kan, ini kalau masuk sekarang berarti tinggal 6 pertemuan lagi Kak. Sekitar 6 pertemuan lagi, jadi absensi itu luar biasa. Kakak diminta gimana caranya, itu tadi yang saya sampaikan. Kalau memang di sini bahasanya kok tidak bisa ditinggalkan, oke ayo ikut mendengarkan, mengikuti saja kan, seperti itu. Nah, kalau memang tidak bisa tampil kepada pada saat yang seperti ini kan, seperti itu, supaya kita sama-sama belajar di sini. Oke, ada lagi? Kak Irfan, Kak Rahmat, Kak Febri? Ya kan, saya mohon maaf kurang efektif ini, pulang dari rumah minta keroan sama orang rumah, makanya nggak mungkin saya mau zoom. Oke. Aman Kak Rahmat? Lanjut. Oke, nah di sini kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran. Nah, ini memang harus kita siapkan dengan sebaik mungkin. Tetapi dalam halnya ini yang saya sampaikan kepada kakak sekalian, lakukan apa yang menurut kakak itu sudah oke, apa yang sampaikan Kak Rahmat tadi. Saya ingat, ini menurut saya udah oke nih. Nah, itulah yang kakak tampilkan saja besok. Menurut saya udah oke, model pendidikannya ada, model pembelajaran, sport education, semua sudah lengkap Kak. Itulah yang intinya kepada kita diri kita sendiri dulu. Jangan nunggu, ini udah oke dulu, udah oke belum, tanya temennya kan, tadi kan saya sampaikan. Kalau kakak sebelum mengunggah udah tanya duluan, temennya nggak suka sama video apa ini kayak gini mau diunggah kan, seperti itu. Tapi intinya kembali kepada kakak lagi, ketika kakak sudah melaksanakan kegiatan, mengambil video tersebut, nah laksanakan dah. Hari Senin mengambil video nih, saya ambillah video untuk mengunggah di LMS, kerjakan, upload di YouTube, ambil linknya, masukkan. Dah selesai. Nah, jadi besoknya kita bahas sama-sama. Oke, kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum pada LMS 2 pada LMS. Oke. Nah, jadi di sini kakak-kakak sekalian ada aspek penilaiannya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik, pemberian motivasi dan penampakan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, pada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, aspek penilaian yang A ini, bagaimana sih supaya pembelajarannya itu
menarik, kemudian peserta didiknya oke, menyenangi. Kalau dalam pembelajaran itu sering kita sampaikan, ngalir pembelajaran kita nih. Oke, anak-anak ngikuti aja, senang dia. Ayo anak-anak, kita belajar ini. Ayo Pak, harusnya seperti ini Pak, harusnya seperti ini. Nah, tetapi pun itu tidak semuanya bisa kita laksanakan kalau seandainya peserta didiknya masih kelas kecil. Kalau seandainya kita ngambil di kelas 3, video pembelajarannya pastinya peserta didiknya bingung. Kalau bermain senang dia kan. Oke, kemudian yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Menerapkan pengajaran yang efektif, mengembangkan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penerapan pembelajaran berbasis model penutupan proses belajar. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, kalau kita melihat dari rancangan-rancangan yang ada di sini, kegiatan tersebut, ini luar biasa kakak. Kalau kita benar-benar mengikuti ini, melaksanakan ini, tidak kita ambil poin-poin pentingnya saja, ini mungkin 1 minggu, 2 minggu gak selesai kak. Sesuai dengan yang ada di pembelajaran ini kan, banyak sekali dalam pembuatan modul ajar tersebut, menerapkan strategi, mengembangkan, merancang, ini luar biasa kalau ini semuanya. Nah, jadi kita ambil yang paling penting terlebih dahulu, apa yang sudah kakak biasa laksanakan, itu yang kakak laksanakan. Selama ini sudah melaksanakan kegiatan PKG PJOK, penambahan apa yang perlu kakak berikan lagi setelah mengikuti pembelajaran PKG PJOK? Oh, berarti ini penambahannya, dulu saya belum pernah nih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diberikan di PKG. Nah, saat membuat video pembelajaran, apa sih hal yang harus kakak tambahkan yang sudah kakak dapatkan selama pembelajaran di PKG ini? Oh, inilah manfaatnya, saya tambahkan lagi di kegiatan intinya. Contohnya nantinya mengambil nih, seandainya model geraknya yang bagaimana, aspek-aspeknya yang bagaimana. Nah, di sanalah ditambahkan kalau menurut kakak sudah kakak benar-benar pahami. Oke, untuk di sini kita lanjut refleksi. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, nantinya di sini adalah setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan ketentuannya. Tahap pertama adalah tentang what, so what, dan know what. Nah, jadi apa, kemudian ini kalau so what ini kemarin yang kita ambil adalah menjelaskan tindakan pengajaran yang dilakukan, bagaimana kegiatannya. Terus kemudian di sini ada juga isu-isu kontekstual. Ini kalau merefleksi ini kita mengulang kembali, besok kita sama-sama kakak. Ini luar biasa untuk refleksi yang kakak berikan besok. Apa sih refleksi yang kakak berikan melalui modul yang kakak praktekkan. Kemudian kita gali sama-sama, kita matangkan lagi, boleh nanti kalau sudah kita perbaiki ya, apalagi Kak Rahmat punya link YouTube, naikkan lagi supaya pembelajarannya ini bisa lebih baik lagi Kak. Mudah-mudahan setelah pembelajaran PKG ini subscribe-nya nambah terus kan. Oh, ini orang-orang PKG ini nambah ini kan pembelajarannya dari sana nih. Jadi tertarik. Nah, jadi
dari data yang kami pelajari tadi Kak, dari kemungkinan besar itu masih ada tahap selanjutnya. Karena di Provinsi Riau ini peserta yang diminta itu sekitar 4.300. Tetapi yang masuk dalam pembelajaran pelatihan PKG PJOK tahun ini yang diseminasi ini baru 2.100. Nah, untuk tahun depannya lagi berarti masih ada 2.200. Jika di 2.200 itu nantinya akan ditambahkan lagi atau kekurangan fasil dari yang banyak yang mengundurkan diri, bisa jadi dari kakak-kakak sekalian akan ada yang diambil menjadi fasil daerah. Bisa jadi pengambilannya dari inilah kegiatan-kegiatan ini diambil dari fasil daerah penambahannya jika ada yang perlu ditambahkan, karena kemarin banyak juga yang mengundurkan diri kan dari Provinsi Riau, ada yang tidak lulus, kemudian ada juga yang mengundurkan diri dalam kegiatan. Nah, di sanalah mungkin dengan alasan-alasan tertentu mereka tidak sempat untuk melaksanakan kegiatan Fasda atau fasil daerah. Oke, kemudian di sini ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Nah, di sini nantinya inilah yang saya sampaikan Kakak. Lakukan dulu semaksimal mungkin. Menurut Kakak oke, dah diangkut langsung ke link YouTube-nya. Masukkan, kita sama-sama koreksi nanti apa sih penambahan-penambahan yang perlu. Apa yang harus kita laksanakan lagi ke depannya. Selektif, kemudian lihatlah masa depan. Nah, jadi sini kakak-kakak sekalian boleh dilihat di sini ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini mungkin di LMS ada Kakak tentang tentang kegiatan kita, tentang what, so what, no what. Ini kecil-kecil sekali. Ya, mata saya pun nggak nampak ini kalau dilihat di sini nih. Kalau di modul ajar ada nih Kak di 2.6 persiapan, di bawahnya modul 2.6 yang di persiapan aksi nyata ini AN1 ini ada nih Pak, bagaimana sih rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini bisa Kakak buat rubrik penilaian, karena selama ini itu tadi untuk penilaian atau rubrik penilaian ini mungkin banyak yang disepelekan Kak. Kalau boleh sedikit penambahan nih dari Kak Rahmat atau Kak Ervan nih. Kira-kira untuk rubrik penilaian ini sering dilaksanakan atau tidak ini Kak? Untuk rubrik ini. Iya. Kalau saya sih tetap saya buat. Kalau rubrik penilaian contohnya itu kayak kemarin kan lompat jauh gitu kan. Saya buat dari awalan seperti apa, pertengahan dan akhir itu atau pendaratan itu seperti apa gitu kan. Saya buat. Tapi dalam penilaiannya kita tidak harus menilai siswa semuanya gitu. Jadi kita nilai yang paling baik sama yang paling jelek. Ya, disitulah kita bisa ambil kesimpulan gitu kan. Jadi kalau kita misalkan nilai semuanya, nanti waktunya tuh habis untuk kita menilai keterampilan anak-anak itu gitu loh. Kalau menurut saya. Terima kasih Kak. Oke, luar biasa. Kalau Kak Ervandi gimana nih? Ya Kak, kurang lebih sama ya Kak. Oh, ya. Berarti untuk pengambilannya kita ambil yang bagus dan ambil yang paling di bawah untuk perbandingan ya Kak ya. Kita bandingkan kan mana yang bagus nih, ini yang benar nih, ini yang salah.
Itulah yang disampaikan kepada peserta didik. Itulah yang memang kita inginkan Kak, karena mungkin kan banyak saya lihat juga, mungkin dulu pun saya seperti itu juga ketika belum banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran, atau terkadang kan banyak juga yang ingin simple saja Kak. Ada juga yang pembelajaran tuh ayo ke lapangan belajar menurut logika saja, menurut dia, tidak merancang apa yang dia inginkan. Ya sudah, datang ke lapangan, belajar, ambil fluid. Ini loh teknik lembing yang bagus. Udah lempar tub, tekniknya udah selesai. Bagaimana penilaiannya, rubriknya, kegiatan-kegiatan yang lain penilaian kepada peserta didik itu terkadang banyak yang tidak dilaksanakan atau tidak dibuat. Karena itu tadi Kak, kebanyakan modul ajar itu tidak sesuai dengan yang di lapangan. Yang penting ada modul ajar. Kebanyakan kan seperti itu Kak. Nah jadi dengan kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan dengan mindset kita berpikir yang lebih baik lagi, mindset memajukan peserta didik yang hebat lagi, inilah yang harus kita perbaiki Kakak. Dari diri kita dulu sendiri kan, kalau bukan dari gurunya, dari siapa lagi kan, seperti itu, peserta didiknya untuk lebih baik lagi. Kalau seandainya kita terus-terusan mengajar seperti yang lalu-lalu, tidak ada perubahan, kita juga yang rugi Kak. Tolak peluru ya semampu Kak Rahmat aja tolak peluru, ini tekniknya, ini yang salah, ini yang benar. Selesai kan gitu. Di lapangan selesai nih. Udah selesai jamnya Kak Rahmat, udah selesai. RPP ada RPP, print, selesaikan. Tetapi apa yang ada di dalam modul atau RPP itu tidak terlaksana sesuai dengan di lapangan. Kan seperti itu, kebanyakan kan seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita untuk membuat RPP atau modul ajar yang sesuai, kalau tidak kita susun dari jauh-jauh hari, mungkin kita terfokus kepada modul ajar saja. Karena untuk menyusun suatu modul ajar ini, apalagi kalau diambil contoh paling simpelnya di SMP. SMP itu kelas 1 apa, kelas 2 materinya apa, kelas 3 apa. Terkadang kalau peserta didiknya banyak, itu dalam satu hari bisa mengajar 2 atau 3 kelas kalau rombelnya banyak. Kalau seandainya 2 kelas, kalau untuk membuat atau merancang suatu modul ajar ini tidak dari jauh hari, tidak kita persiapkan matang-matang dari per semester, per minggunya, itu akan sulit tercapai Kakak. Karena dalam satu malam untuk merancang suatu modul modul ajar ini itu sangat luar biasa Kak. Mungkin bisa referensi yang kita cari, kita gunakan itu kalau kita dadaan satu malam nggak selesai bisa jadi itu kalau untuk menggunakan modul ajar. Kalau tidak kita rancang dari jauh hari. Nah, sedangkan kita tersibukkan dengan modul ajar, besoknya ngantuk, tidak sesuai lagi modul ajar dengan peserta didik. Nah, seperti itulah. Ya, silakan Kak Rahmat. Ya, betul Kak Mujib, menambahkan sedikit mumpung ingat ini. Ya, boleh Kak. Ya, memang betul tadi kalau kita membuat RPP ini memang harus jauh-jauh hari. Jadi pengalaman saya yang K13 itu sebenarnya dari setiap KD itu sudah saya buat dengan apa saya sendiri gitu loh, apa yang sesuai dengan RPP dan di lapangan. Kalau kita kan yang dapat dari mana gitu, kawan atau apa kan belum sesuai sama kita gitu kan. Jadi udah saya edit itu setiap KD itu per KD itu. Jadi ya itu tadi, tinggal kita meraktekkan, istilahnya saya nggak buat RPP lagi gitu kan, tapi yang berubah malah kurikulumnya. Jadi ini apalagi lah ngedit satu persatu lagi gitu loh Kak di kurikulum Merdeka ini. Gitu aja Kak. Oke, luar biasa Kak Rahmat. Iya benar Kak. Jadi kalau untuk di modul mungkin pernah saya sampaikan juga, modul yang kita download atau kita ambil pada Mbah Google, itu mereka membandingkan kepada sekolah yang sudah sempurna Kak, atau bahasanya yang
sekolahnya oke, terus sarana prasarannya ada semuanya, lengkap lah pokoknya. Jadi kalau seandainya kita mengambil di sana, edit, kemudian ganti nama, ganti sekolah, pokoknya diedit lah sebisa kita mungkin, terus kemudian di bawah itu mengikut semuanya, itu tidak akan terlaksana kepada kita, karena sekolah kita kan berbeda-beda nih Kak, antara sekolah Kak Irfan, Kak Rahmat, saya ini kan berbeda-beda. Ada yang dikatakan sekolahnya besar, sarprasnya nggak ada. Ada yang sekolahnya kecil, tapi sarprasnya ini lengkap. Nah, disitulah ketika kita menyusun suatu modul ajar atau RPP, kita yang menyesuaikan. Kita yang memahami diri kita yang memahami aset lingkungan, aset yang ada di sekolah kita. Nah, itulah yang harus kita manfaatkan betul-betul untuk disusun kepada suatu modul ajar. Tetapi kalau kita melihatnya, Kak Irfandi melihat sekolah Kak Rahmat, udahlah aku ngambil punya Kak Rahmat aja. Sedangkan punya Kak Rahmat ini apanya semuanya lengkap nih. Contohnya gitu kan, punya Kak Irfandi kurang-kurang. Nah, ketika mau menyesuaikan modul ajar, bola kita tak ada Pak, kenapa di modul ajar bola kita ada 5 dan 6 nih. Nah, ini bola siapa yang diambil kan, seperti itu bahasa paling kecilnya di situ kita ambil kan. Nah, jadi untuk menyusun suatu modul ajar ini memang kita yang menyesuaikan Kak. Apa yang diinginkan kita, terus apa yang ada di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan, itulah yang harus kita kembangkan. Nah, jadi kalau dari sini kita lihat, untuk acuan saja sih suatu modul yang kita ambil dari Google atau rekan yang kita dapatkan, oh berarti seperti ini. Kita sesuaikan saja. Dari Kak Rahmat seperti ini, kita ambil modul ajar Kak Rahmat, kita susun, sesuaikan dengan sekolah yang ada. Sekolah kita bagaimana, itulah yang kita ikuti. Jangan nanti sekolah Kak Irfandi saya ikuti. Sekolah saya ada murid, tertulis di situ, siswa maksimal 40, siswa Kak Irfandi. Siswa saya cuma 5 di kelas kan. Dicari kemana yang 35, nggak ada muridnya. Nunggu 2 tahun lagi baru datang dia kan. Nah, jadi memang harus kita sesuaikan Kakak. Harus kita maksimalkan waktu kita, terus kemudian ya menyempatkan lah kalau yang kita sampaikan tuh kepada Kak Rahmat kalau bisa, ya itu tadi kan, lembur-lembur lah untuk menyelesaikannya supaya tidak capek di kebelakangnya. Oke, untuk di modul ajar di sini dimasak, kemudian diskusi di sini kakak-kakak sekalian. Sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari di sini kakak-kakak sekalian. Nah, jadinya untuk selanjutnya berarti 8 hari ke depan silahkan nanti sampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya, saling mengingatkan. Dan itu tadi ya Kak ya, minta tolong kepada Kak Rahmat, coba dihubungi mereka yang ikut, terus kemudian seperti Kak Helmi ini ya datang hilang kan. Jadi nantinya kalau ke belakangnya saya mau membantu pun bingung nih kalau absennya hilang-hilang ini, hilang lagi nih hari ini kan. Nah, jadi kalau seandainya bisa datang terus setelah tatap muka kemarin, masih ada kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa kami instruksikan, bisa kita bagaimana sih supaya kegiatan ini lancar dan semuanya lulus. Karena pasti kan kegiatan ini ada lulus dan tidak lulusnya. Nah, jadi saling mengingatkan saja, mengajak rekan-rekannya ya. Kalaupun nantinya kok hanya Kak saya ingin belajar saja di sini, alhamdulillah kita sama-sama kan kita di sini dapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Karena untuk kita sendiri kan bagaimana sih mindset yang lebih baik lagi. Karena kalau kita lihat Kak Rahmat udah share di Kak Rahmat. Udah ini, ya? Ada apa? Udah Kak. Ada apa? Ada apa tuh? Kak Irfandi belum ya? Yang di mana itu Kak? Udah selesai ya? Udah pengumuman belum Kak untuk piloting? Oh belum. Belum ya. Nah jadi kalau dapat infonya kemarin, insya Allah akan dari Bu Nunu tuh insya Allah diselesaikan semua yang terpanggil pada piloting ini Kak.
Nah, mudah-mudahan aja lah itu terlaksana semuanya ya kan Kakak. Nah, mudah-mudahan bisa. Ya harapan juga untuk kita semuanya. Tujuannya itu tadi, kalaupun dari sekolah tidak ada sarpras ataupun apa, gunakanlah dana sertifikasi itu untuk membantu peserta didik kita. Bola kastinya 1, belikanlah tambah 2 lagi itu menambah bola yang ada di sekolah kita. Boleh Kak Rahmat, monggo. Enggak, ini tadi nelpon Kak Helmi nih, biar langsung saya salurkan ke ini video call tadi. Rupanya lagi di pesta pula. Oh, Biar suruh seperti ngerjakan itu. tugas dia. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak hebat, luar biasa ini Kak Ella pergi, jadi 2 JP kita berdiskusi walaupun rekan-rekannya mungkin ada kesibukan yang lainnya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan di video pembelajaran modul ajar kita bisa sama-sama saling mengisi, terus kemudian saling mengoreksi apa kekurangan-kekurangan nantinya, apa yang perlu kita tambahkan, sama-sama kita selesaikan bersama Kakak. Oke, pada kakak-kakak, terima kasih. Apa yang akan kita dapatkan, apa yang sudah kita laksanakan di sini menjadi ilmu yang bermanfaat. Boleh Kak Ervan untuk dipimpin doa Kak sebelum ditutup Kak kegiatan ini. Silakan Kak Ervan. Ya. Oke Kak. Baiklah untuk kakak-kakak semua, semoga apa yang kita dapat malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Baiklah, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada kakak-kakak hebat untuk tugas-tugasnya, untuk selalu diingatkan kepada rekan-rekannya. Kalaupun ada yang perlu ditanyakan nanti langsung saja Kak. Kalau segan di grup boleh langsung ke Japri saja, tidak masalah. Kalau memang nanti urgent, memang nggak sanggup, buat saja video call saja. Kita sama-sama kerjakan kita lihat di sana, kita bantu untuk pengerjaan tugasnya supaya selesai semuanya. Terima kasih kepada kakak-kakak hebat, menjadi ilmu barokah, bermanfaat untuk kita dan peserta didik ke depannya, ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.